Mbak Nila siap? Insya Allah. Oke, masih 5 menit kok. Halo. Ya, belum Mbak, santai. Oh iya. 2 minutes to go. Tenang aja. Oh ini bisa. Hmm. Tapi kita udah kedengeran sama audiens? Oh udah ya. Oke, selamat siang teman-teman Mata Garuda di seluruh dunia. Selamat datang di sesi webinar kali ini. Kali ini Mata Garuda webinar tanggal 22 September 2016 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Mungkin teman-teman ada yang masih pagi, ada yang sudah tengah malam, ada yang masih siang, ada yang mungkin belum tidur gitu ya. Jadi that's the beauty of webinar. Jadi semua orang di dunia bisa mendengarkan di saat yang sama. Jadi hari ini, kali ini pukul 3 WIB sampai pukul 4 WIB, topik kita adalah kerangka transparansi dan tantangan pengelolaan kebijakan perubahan iklim di Indonesia. Judulnya cukup panjang ya. Saya lihat juga slide-nya cukup panjang gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar banyak dari Mbak Nila Kamil.
Oke. Nah, jadi tanpa berlama-lama, jadi saya jelaskan dulu rule-nya. Jadi kita akan mulai dengan perkenalan Mbak Nila. Kita akan minta Mbak Nila untuk perkenalkan, sedang belajar di mana, kemudian belajar apa, dan seterusnya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan sesi presentasi. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya jawab, silakan gunakan bagian Q&A yang ada di bagian bawah. Silakan tanya pertanyaannya, nanti akan saya bacakan dan akan dijawab oleh Mbak Nila pada saat sesi tanya jawab dibuka. Dan kita nggak sendirian, karena selain Mbak Nila dan selain saya, Vero dari Mata Garuda, kita juga ada teman-teman dari Universitas Brawijaya, teman-teman dari PWK UB gitu ya. Jadi teman-teman dari PWK UB sekarang sedang melaksanakan nonton bareng. Jadi ini akan jadi satu sesi yang seru banget. Oke, tanpa berlama-lama, Mbak Nila apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, Mbak Nila gimana, apa kabar? Kabarnya baik. Terima kasih Alhamdulillah ya. untuk semua yang udah join webinar ini. Selamat datang di webinar ini. Oke, jadi Mbak, boleh nggak sekitar 1 menit, 2 menit ceritakan dong tentang Mbak Nila, dulu S1 di mana, S2 di mana, sekarang S3 di mana, kemudian kenapa mengambil topik itu gitu ya. Kita tahu Indonesia Oke. topik tentang iklim itu kan masih baru gitu ya, dan apa sih ekspektasi dari setelah lulus dan seterusnya. Silahkan Mbak. Ya, makasih Vero. Bisa langsung dimulai dengan slide-nya aja kali ya. Udah saya masukin juga info Oh, oke, boleh. profil diri di situ. Ya, nama saya Nila Kamil. Saya saat ini mengambil program doktor di Departemen Environmental Policy di Universitas Wageningen di Belanda. Sebelumnya saya juga mengambil program master di jurusan Climate Studies di universitas yang sama. Sementara S1 saya tempuh di jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia. Saya award di LPDP PK 38. Dan saat ini saya masih bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Oke, mantap. Oke Mbak, mungkin sedikit inilah ya background. Kenapa Mbak mengambil tentang environmental policy? Kira-kira di Indonesia nanti Mbak mau aplikasikan seperti apa? Ya saya karena kebetulan juga memang bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup, dan dari awal saya sudah memfokuskan diri di perubahan iklim. Mungkin bisa next slide. Boleh. Ya, ini gambar anak-anak saya, dan sejujurnya saat saya mempelajari, sudah gede-gede, ini gambar terakhir. Mereka ikut dengan saya di sini, berkuliah di sini. Mereka yang besar umur 9 tahun, yang cowok. Sementara yang perempuan itu dua-duanya itu kembar. Mereka umur 7 tahun. Dan ketika saya mempelajari perubahan iklim, itu banyak sekali dampaknya yang merugikan dan membahayakan bahkan untuk generasi mendatang. Jadi ini agak personal untuk saya, bahwa saya ingin meninggalkan dunia yang lebih baik untuk anak dan cucu saya. Dan juga untuk seluruh generasi mendatang tentunya. Mantap. Oke, silakan dimulai Mbak. Oke, next slide. Ya, ini jadi dampak perubahan iklim. Ini saya ambil dari IPCC report. Apa itu IPCC nanti akan saya jelaskan. Itu adalah Intergovernmental Panel on Climate Change, yang merupakan scientific body dari perubahan iklim. Seperti bisa dilihat di sini, bahwa dampak perubahan iklim itu atau resikonya merupakan interaksi dari climate-related hazards, seperti extreme weather events atau kejadian-kejadian iklim, dan juga tingkat kerentanan manusia atau suatu negara, dan juga exposure terhadap sistem alam dan manusia. Jadi kalau ada yang masih beranggapan, oh perubahan iklim itu emang alami kok, sebenarnya tidak demikian. Ada yang namanya anthropogenic climate change, di mana kegiatan manusia mengemisi gas-gas rumah kaca ke atmosfer yang mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca yang mentrap panas panas dari sinar matahari tidak bisa dipantulkan kembali. Itu yang dinamakan efek rumah kaca.
Dan di sini saya nggak akan membahas technical scientific aspect dari perubahan iklim. Mungkin bisa dicari tahu sendiri karena fokus dari penelitian doktoral saya adalah mengenai kerangka transparansi seperti yang akan saya jelaskan dalam webinar ini. Next. Ya, tapi ini kira-kira dampak dari perubahan iklim apabila temperatur rata-rata bumi naik lebih dari 2 derajat, maka akan terjadi es di kedua kutub bumi mencair dan terjadi kenaikan muka air laut dan mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air bersih, kepunahan biodiversity, apalagi terutama yang berkaitan dengan laut, karena dampak yang paling terlihat saat ini adalah pengasaman laut atau ocean acidification dan rusaknya ekosistem laut seperti coral bleaching dan juga plankton yang merupakan rantai makanan paling bawah berakibat ke seluruh ekosistem biota laut. Kemudian juga terganggunya produktivitas pertanian dan seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kejadian iklim ekstrim seperti typhoon dan ditimpali dengan siklus alami dari El Niño dan La Niña. Tapi itu mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit vector-borne atau penyakit akibat misalnya jentik-jentik nyamuk. Dan seperti saat ini di Belanda, ini adalah musim panas yang terpanas selama 15 tahun terakhir. Dan itu mengakibatkan kerasa banget banyak serangga. Dan serangga-serangga itu mungkin bagi itu cuma nyamuk, tapi itu mengakibatkan kerusakan pada produktivitas pertanian atau crop. Dan juga hal ini akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan mengakibatkan tingginya kerentanan dan tingkat kemiskinan. Next slide. Ini pengalaman saya sendiri waktu lagi snorkeling di Bunaken, dan di situ saya melihat alhamdulillah masih indah sekali kalau koral atau karang di Bunaken, tapi di beberapa bagian memang sudah terjadi bleaching. Sayangnya saya nggak berfoto sama yang koral yang udah bleach. Terus yang di sebelah kanan itu baru bulan lalu saya berkesempatan mengikuti Swiss Climate Summer School di Switzerland, di Grindelwald, dan kemudian saya naik kereta ke top of Europe atau puncaknya Eropa, itu setinggi 3.500 meter, melihat glasier abadi yang ada di sana namanya Aletsch Glacier. Tapi berdasarkan info dari saintis yang memang tinggal di sana, itu yang ada bangunannya itu namanya High Altitude Research Observatory Center Jungfrau Joch. Ketebalan esnya memang sudah jauh berkurang. Kalau dulu itu kira-kira 100 tahun yang lalu 3-4 km. Sekarang cuma tersisa antara 900 meter sampai 1 km di saat winter dan summer. Dan pas winter aja ketebalan cuman 2 meter, di mana 15-20 tahun yang lalu masih 4 atau 5 meter. Jadi kalau masih ada yang bilang, oh climate change itu emang akan terjadi lah gitu, bukan karena efek manusia, itu bisa dicek dari scientific facts-nya yang disampaikan oleh IPCC tadi. Assessment reports saat ini sudah mencapai assessment reports yang kelima, bahwa climate change benar-benar terjadi. Next. Nah, kalau fokus dari webinar kali ini, saya akan bahas transparansi framework atau kerangka transparansi dalam perubahan iklim. Untuk mengetahui lebih jauh apa sih kerangka transparansi, ada baiknya dilihat dulu dari sejarah kerjasama perubahan iklim internasional. Di tahun 1979, World Meteorological Organization mengadakan konferensi perubahan iklim yang pertama. Lalu di tahun 1988, berdirilah Intergovernmental
Panel on Climate Change sebagai scientific body dari perubahan iklim. Pada tahun 1992 diadakan Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil. Lalu kerangka konvensi PBB untuk perubahan iklim, United Nations Framework on Climate Change, itu dibuka untuk penandatanganan bersamaan dengan Rio Conventions lainnya, yaitu UNCBD untuk biodiversity dan UNCCD, yaitu untuk isu desertifikasi. Setelah penandatangan tahun 1992, baru 2 tahun kemudian, di tahun 1994, UNFCCC itu enters into force namanya. Jadi dia mulai berjalan. Dan setahun berikutnya, konferensi para pihak atau COP, atau COP, biasa disebutnya Conference of Parties, yang pertama diselenggarakan di Berlin. Dan pada 1997, ini mungkin kalau yang udah pernah dengar, Kyoto Protocol diadopsi. Kyoto Protocol ini merupakan komitmen negara-negara maju untuk menurunkan emisi GRK melalui berbagai mekanisme, yaitu CDM dan JI dan ETS, yaitu emissions trading. Tahun 2001 diadakan COP di Marrakesh, menghasilkan Marrakesh Accord yang menjelaskan secara lebih detail instrumen dan mekanisme implementasi dari Konvensi Perubahan Iklim dan Kyoto Protocol. Nah, Kyoto Protocol periode pertama sendiri baru entry into force-nya itu tahun 2005. Nah, tahun 2007, next slide. Itu mungkin saatnya isu perubahan iklim menjadi trending di Indonesia, di mana sejak diadakannya COP13, yaitu Conference of Parties ke-13 di Bali, itu melahirkan Bali Roadmap yang memetakan kerjasama jangka panjang untuk periode setelah 2012. Jadi 2012 itu karena periode Kyoto Protocol pada saat itu hanya dari 2005 sampai 2012. Nah, untuk itu pada tahun 2009, Copenhagen Accord, yaitu COP15, di Copenhagen, sebenarnya sudah disiapkan untuk menyiapkan instrumen baru, yaitu legally binding agreement untuk kerjasama jangka panjang setelah 2012, tapi pada tahun 2009 itu tidak dicapai sebuah legally binding agreement-nya. Jadi sering dianggap sebagai COP yang gagal atau Copenhagen failure. Tapi dari situ negara-negara terus dengan iktikat baik melakukan kerjasama hingga 2010, 11, 12, 13, 14, dan pada 2015 akhirnya negara-negara menyepakati legally binding agreement itu yang disebut Paris Agreement. Next slide. Oke, sebentar. Nah, ini kalau kerangka transparansinya sendiri baru muncul pertama kali dibahas pada Bali Action Plan tahun 2007 itu, di mana istilah MRV pertama kali dimunculkan. MRV itu sendiri, Measurement, Reporting, and Verification, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, karena itulah inti dari webinar ini. Lalu pada Copenhagen Accord, mungkin yang perlu saya jelaskan bahwa prinsip dari konvensi PBB dalam perubahan iklim ini, dulunya negara maju atau disebut negara Annex I countries, mereka yang wajib untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya, sementara negara berkembang berhak menerima support atau bantuan untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Tapi pada Copenhagen Accord disadari bahwa hal ini tidak akan mencapai tujuan bersama untuk menjaga kenaikan temperatur di bawah 2 derajat, sehingga negara berkembang pun ikut didorong untuk melakukan penurunan emisi GRK yang disebut mitigasi, tapi secara sukarela. Jadi pada Copenhagen Accord itu diundang seluruh negara pihak dari UNFCCC, Konvensi PBB dalam perubahan iklim itu, untuk bersama-sama melakukan
aksi mitigasi untuk menurunkan emisi GRK. Nah, bagaimana caranya membuat negara-negara ini untuk dapat dijamin mereka akan melaksanakan aksi tersebut, atau namanya accountability dari actions yang mereka bilang mereka akan laksanakan. Inilah yang disebut kerangka transparansi, pada saat ini disebut MRV. Jadi aksi-aksi tersebut akan diukur atau measured, dilaporkan, reported, dan diverifikasi atau verified. Pada Cancun Agreements 2010 dibahas mengenai seluruh mekanisme ini, dan lebih lanjut lagi pada Durban Platform tahun 2011, di mana tadinya pelaporan negara untuk kita berbicara untuk negara berkembang ya, di mana Indonesia masih termasuk dalam kelompok negara berkembang. Tadinya hanya ada laporan komunikasi nasional, dan itu jaraknya 10 tahun sekali. Sementara dalam 10 tahun itu banyak sekali aksi yang dikerjakan dan tidak terlaporkan. Akhirnya pada Cancun dan Durban, disepakati untuk mengadakan laporan itu 2 tahun sekali, namanya Biennial Update Reports. Dan sampai Paris tahun lalu, hal itu sudah disetujui dalam decisions Paris Agreement itu sendiri. Boleh next slide. Ya, ini dia hasil kesepakatan Paris tahun 2015. Ada 20 halaman dari COP Decisions, itu isinya work plan untuk mengimplementasi Paris Agreement di periode saat ini hingga tahun 2020 nanti. Dan Paris Agreement sendiri ini sebenarnya untuk jangka panjang, jadi untuk periode post 2020, di mana disepakati untuk menjaga kenaikan temperatur atau keeping warming between 2 sampai 1,5 derajat Celcius dengan global peaking as soon as possible. Dan hal ini akan dicapai untuk dengan menyeimbangkan antara emisi yang dilepaskan ke udara dengan penyerapan emisi pada pertengahan abad mendatang, yaitu pertengahan abad ini, 2050. Dan ada review atau namanya global stocktake untuk penyesuaian target yang telah diajukan oleh negara-negara setiap 5 tahun. Dan ini dia intinya mitigation by everyone melalui INDC, yaitu Intended Nationally Determined Contributions. Dan ada global goal adaptations, dan lebih dari adaptations yaitu isu loss and damage, di mana negara-negara yang sudah mengalami kerusakan atau kehilangan, misalnya kehilangan lahannya akibat kenaikan muka air laut atau sea level rise yang tidak mungkin bisa dikembalikan, itu bagaimana mekanismenya untuk ditangani. Dan ini dia enhanced transparency framework for actions and support. Jadi semua aksi yang dilakukan akan dibuka untuk umum dengan tujuan-tujuan yang nanti akan disebutkan juga. Dan for support ini jadi ada financing atau pendanaan perubahan iklim, di mana negara berkembang itu berhak mendapatkan support dalam bentuk financing dan juga capacity building dan juga transfer teknologi. Besarannya adalah $100 billion per year. Dan ini yang masih diusahakan, ini yang menjadi perdebatan karena untuk melakukan aksi mitigasi itu butuh pendanaan. Dan terakhir adalah perpanjangan dari market mechanism, yaitu yang saya sebutkan tadi, emission trading atau yang dikenal juga dengan carbon trading. Next. Ya, ini saya kebetulan berkesempatan hadir pada pertemuan di Paris tahun lalu. Dan bisa dilihat ada kelompok-kelompok NGO yang berdemo setiap hari, atau juga kelompok kaum muda. Dan tapi pada akhirnya pada gambar yang paling bawah dapat dilihat Presiden COP saat itu Laurent Fabius dari Prancis dan Executive Secretary UNFCCC Christiana Figueres
Itu mereka bahagia sekali bahwa semua negara akhirnya setuju untuk melangkah lebih lanjut dan sama-sama menjaga kerjasama dalam menangani perubahan iklim ini. Next. Saat ini statusnya Paris Agreement sedang menunggu untuk ratifikasi, karena untuk dapat diratifikasi persyaratannya adalah setidaknya 55 negara dari UNFCCC sudah meratifikasi, dan 55 negara ini mencakup 55% dari keseluruhan total global greenhouse gas emissions. Yang bisa kita lihat pada grafik yang atas, sudah ada 60 parties yang meratifikasi, berarti sudah lebih dari 55 negara ya, tapi untuk global GHG emissions-nya masih belum mencapai 55%. Oke, next. Sekarang kita masuk ke pengelolaan kebijakan perubahan iklim di Indonesia. Jadi saat ini dasar regulasinya itu sudah termainstream dalam RPJMN Indonesia yang ada di buku 2 bab 10 dengan jelas sebutkan, kalau tidak salah pasal 10.1.11 itu penanganan perubahan iklim. Dan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 71 2011, dan yang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 15 tahun 2013, nomor 15 tahun 2013 itu sebenarnya khusus untuk transparency framework atau kerangka transparansi yang saat ini tadi sudah disebutkan diterjemahkan menjadi MRV tadi, Measurement, Reporting and Verification. Lalu target Indonesia sebenarnya waktu itu sudah di-pledge, sudah disampaikan untuk di Copenhagen Accord itu untuk periode pra 2020 sebesar 26 dan 41%. Apa sih 26 41% ini? 26% itu adalah saat ini disebutnya unconditional target. Maaf, disebutnya adalah target nasional kita yang tanpa disupport oleh negara lain. Jadi dengan pendanaan dengan APBN Indonesia sendiri. Sementara 41% itu 15%-nya tambahan dari 26 itu apabila menerima support dari international world. Dan untuk periode pasca 2020, target itu naik menjadi 29% unconditional target dan tetap 41% untuk conditional target. Lalu target ini akan dijabarkan dalam National Communication, saat ini sedang penyusunan komunikasi nasional yang ketiga, dan Biennial Update Reports, Indonesia baru melaporkan yang pertama kali pada tahun lalu. Ada juga yang disebut dengan Technology Needs Assessment, yaitu sebuah dokumen yang melaporkan kebutuhan teknologi Indonesia dan Vulnerability Assessment. Sementara instrumen dari kebijakan perubahan iklim sendiri, yang pertama adalah inventarisasi gas rumah kaca, dan ada juga namanya RAN atau Rencana Aksi Nasional, dan RAT, Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca. Dan MRV ini ditujukan kepada RAN dan RAT ini pada saat ini. Juga aksi-aksi lainnya sebenarnya, tapi saat ini Indonesia memfokuskan pada RAN RAT GRK yang akan memenuhi target 26% tersebut. Selain itu ada juga sebenarnya Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim atau RAN-API. Namun RAN-API ini tidak akan saya bahas di sini karena MRV saat ini tidak atau belum ditujukan untuk adaptasi. Next slide. Nah, ini kalau mau melihat posisi Indonesia dalam top 10 world emitter, kenapa sih Indonesia harus melakukan? Sebenarnya ada dua dorongan dari sisi internasional. Indonesia itu masuk ke dalam 10 besar negara pengemisi gas rumah kaca. Dan ada juga dorongan dari internal untuk kebutuhan Indonesia sendiri. Itu akan dibahas kemudian, tapi saat ini kita lihat dulu bahwa Indonesia menduduki posisi ke-6 kalau dilihat dari
total emitters, grafik yang biru paling kiri atas, di mana tempat pertama diduduki oleh Cina, diikuti dengan Amerika Serikat, lalu European Union itu 28 negara European Union ya, jadi tidak dilihat satu persatu, tapi mereka sebagai satu kesatuan Uni Eropa. Lalu keempat India, kelima Rusia, dan keenam Indonesia. Tapi untuk melihat emisi ini sebenarnya bisa dengan berbagai parameter, seperti yang bisa dilihat di bawahnya, grafik kuning hijau itu namanya emissions intensity. Jadi Indonesia di sini tinggi sekali karena ada grafik kuning sendiri itu yang Indonesia sangat tinggi di atas world average. Itu adalah akibat emissions intensity bila memasukkan sektor lahan dan kehutanan. Dan ini grafiknya bisa tinggi karena kebakaran hutan terjadi di Indonesia sebenarnya menempatkan Indonesia itu negara pengemisi GRK tertinggi dengan problem kebakaran hutannya. Lalu bisa juga dilihat ada grafik annual emissions of top 10 emitters yang berwarna-warni di tengah atas, dan di bawahnya adalah per capita emissions. Kalau untuk per capita emission, Indonesia juga menduduki tempat ke-6. Sementara, kalau dilihat dari emisi historis atau cumulative GHG emissions-nya, Indonesia sebenarnya tidak terlalu besar karena tempat terbesar diduduki sekarang oleh Amerika Serikat, di mana mereka telah lebih dulu melakukan industrialisasi, jadi mereka telah melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer dalam jangka waktu yang lebih lama. Next slide. Ya, ini tadi dasar regulasinya yang telah saya sebutkan, Presidential Regulations nomor 61 2011, lalu nomor 71 2011 tentang inventarisasi gas rumah kaca, dan Permen LH nomor 15 tahun 2013. Next slide. Maaf, sebentar ya. Saya mulai dulu dengan target pasca 2020. Indonesia telah mensubmisi target ini, dan ini ada di websitenya UNFCCC sebenarnya. Bisa dilihat semua submisi negara-negara, tapi ini targetnya Indonesia atau INDC-nya, Intended Nationally Determined Contributions, yaitu 29% unconditional dan 41% conditional economy-wide GHG emission reductions compared to BAU scenario by 2030. Itu maksudnya Indonesia akan menurunkan 29% dari emisi GRK-nya dengan baseline BAU. BA itu business as usual. Jadi dihitung tren business as usual Indonesia itu seperti apa, dan dari garis tren itu akan diturunkan 29% pada tahun dalam periode 2020 hingga 2030. Nah, base year atau tahun dasar dari business as usual ini adalah tahun 2010 dengan data historis 1990 sampai 2012 untuk sektor lahan dan 2000 sampai 2010 untuk sektor non-lahan. Dari business as usual scenario projections ini, pada tahun 2030 diperkirakan Indonesia akan mencapai 2.881 gigaton CO2 ekuivalen, dan dari angka ini akan diturunkan 29%, diterjemahkan ke dalam sektor-sektor yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Skop dari gas rumah kacanya, saat ini Indonesia akan mengurangi emisi dari gas CO2, CH4, dan N2O. Sementara ini GWP metric itu global warming potentials-nya masih menggunakan yang IPCC Assessment Reports 4. Metodologi yang digunakan adalah IPCC Guidelines 2006 dengan data-data dari
National Inventory System of Greenhouse Gases atau Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional atau yang disebut ScienceSmart, BUR, Biennial Update Reports yang tadi sudah saya sebutkan, dan juga dari FREL-nya REDD+. Reference Emissions Level. Sektor tadi yang akan menurunkan itu adalah dari sektor energi dan transportasi, IPU itu sektor industri, sektor waste, dan atau pengelolaan manajemen limbah. Dari sektor pertanian, LULUCF itu artinya land use dan land use change and forestry, dan forestry itu sendiri. Indonesia juga akan menerapkan market mechanism untuk target yang kondisional, yaitu target yang di luar 29%, karena itu akan berinteraksi dengan negara-negara luar. Next slide. Ini kalau mau lihat bagaimana seluruh INDC seluruh dunia di-capture, bisa melalui website ini, sumbernya saya sebutkan. Selain dari UNFCCC itu bisa dilihat ada grafiknya. Saat ini sudah 162 INDC yang di-submit, merepresentasikan 189 negara, berarti sudah 98,8% dari keseluruhan negara di dunia menyatakan targetnya untuk berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca dalam jangka panjang. Grafik yang di kanan bisa dilihat, ada beberapa negara yang belum, yang gambarnya abu-abu, di gambar peta dunia. Lalu juga bisa dilihat tipe dari kontribusi mitigasinya seperti apa, dan negara mana yang memasukkan mitigasi, dan juga mitigasi dan adaptasi dalam INDC-nya. Nah, tapi saat ini, next slide. Indonesia masih memfokuskan pada target pre-2020, yaitu yang diterjemahkan ke dalam sektor-sektor kehutanan dan lahan gambut. Bisa dilihat di sini target dihitung dari business as usual tadi itu, 26% untuk sektor kehutanan dan lahan gambut itu 0,672 gigaton CO2, dan 15%-nya untuk mencapai 41% itu 0,367. Itu rencana aksinya bisa dilihat: pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan sistem jaringan dan tata air, rehabilitasi hutan dan lahan, pemberantasan illegal logging, pencegahan deforestasi, pemberdayaan masyarakat, dan begitu seterusnya untuk sektor limbah, sektor pertanian, sektor industri dan energi dan transportasi. Jadi total 26% itu adalah 0,767 gigaton CO2. Sementara untuk 41%, maksudnya 15% lagi tambahannya adalah 0,422, sehingga keseluruhannya untuk 2020 sebenarnya trennya waktu itu dihitung menjadi 1,189 gigaton CO2, dan kita akan menurunkan dari jumlah gigaton ini. Jadi ini adalah perhitungan dari menghitung emisi yang diterjemahkan ke dalam aksi-aksi untuk menurunkan emisi ini sendiri dalam sektor-sektor 5 sektor ini di Indonesia. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Itu namanya ada, next slide, maaf. Cara menghitung emisi gas rumah kaca melalui sebuah inventarisasi. Nah, ini adalah skema inventarisasi GRK nasional, di mana kementerian lembaga terkait melaporkan kepada KLH, dan juga tiap daerah melaporkan melalui, kalau dibaca dari bawah, specific activities-nya itu single data, dikumpulkan di tingkat kabupaten dan kota, lalu dikumpulkan lagi di instansi lingkungan hidup di tingkat kabupaten kota,
lalu bersama-sama dengan dinas tingkat provinsi, dikumpulkan di instansi lingkungan hidup di tingkat provinsi, dan melalui gubernur disampaikan kepada KLHK. Saat ini ada namanya Direktorat Inventarisasi GRK dan MRV. Dan inilah yang di seluruh data yang masif ini, datanya besar sekali, itu dikelola, dianalisa, dan disusun menjadi laporan inventarisasi GRK nasional. Next slide. Ini adalah contoh dari dokumen pelaporan nasional Indonesia. Yang paling kiri adalah Second National Communications yang memuat tadi itu mitigasi dan aksi-aksi mitigasinya, serta inventarisasi gas rumah kaca, juga kondisi Indonesia, dan kalau yang di tengah ini adalah dokumen Technology Needs Assessment, sebuah sintesis report. Sementara yang paling kanan adalah dokumen terbaru, teranyar, yaitu Indonesia First Biennial Update Report, di mana dalam dokumen BUR ini, aksi mitigasi tersebut yang dilaporkan sudah terverifikasi. Namun dalam laporan BUR yang baru pertama kali, Indonesia baru hanya menyatakan bagaimana mekanisme atau institusionalisasi dari mekanisme MRV itu sendiri. Jadi belum ada sebuah mekanisme utuh atau sistem utuh yang telah memverifikasi dari aksi mitigasi Indonesia. Sebelum saya masuk ke bagaimana sih mekanisme kerangka transparansi di Indonesia, kita lihat dulu next slide. Di mana dalam Paris Agreement ini dinyatakan tujuan dari Transparency Framework adalah untuk meningkatkan kepercayaan, yaitu build mutual trust and confidence untuk effective implementation dari aksi mitigasi dan adaptasi. Lalu untuk memberikan sebuah clear understanding dari climate actions dalam rangka mencapai tujuan dari konvensi, yaitu menjaga kenaikan temperatur bumi. Selain itu, Transparency Framework juga berguna untuk mengecek kemajuan tiap negara atau tracking progress dari INDC atau NDC dari tiap negara, yaitu tadi kontribusi nasional tiap negara. Selain itu, Transparency Framework juga berguna untuk mengidentifikasi good practices baik dalam aksi mitigasi maupun adaptasi, juga mengidentifikasi prioritas nasional tiap negara, karena tiap negara berbeda-beda sesuai dengan kondisi bentang alamnya, geografisnya, dan kerentanannya. Apa yang lebih dibutuhkan, mitigasi seperti apa yang lebih tepat. Seperti misalnya Cina saat ini dia hanya lebih memfokuskan pada sektor energi misalnya. Sementara India itu aksi mitigasinya besar di sektor kehutanan. Dan juga dengan melihat prioritas kebutuhan tersebut, kita melihat needs and gaps dari tiap negara itu, nanti semuanya akan diinformasikan melalui global stock taking tadi, yang saya sebutkan 5 tahun sekali. Yang terakhir, tujuan dari Transparency Framework juga untuk memberikan kejelasan dari supports provided. Maksudnya ini misalnya seperti pertanyaan yang sudah ada, mengapa negara maju seperti AS tidak mau bergabung menyetujui Kyoto Protocol? Nah, mungkin bukan ke situ saya arah menjawabnya, tapi negara maju kan mereka berkewajiban untuk mensupport negara berkembang. Dan support ini seperti yang saya sebutkan dalam bentuk financing, capacity building, dan teknologi transfer. Bagaimana kita bisa tahu bahwa telah terjadi transfer teknologi yang sesungguhnya, telah terjadi pendanaan. Itu juga perlu di-highlight untuk diketahui oleh dunia secara global. Bahwa misalnya Uni Eropa berkomitmen membantu Indonesia sebesar berapa juta dolar. Tapi apakah uang tersebut
sampaikan secara tepat, dipergunakan secara tepat. Nah, ini yang harus diverifikasi kegiatannya. Next. Dan ini adalah skema kerangka transparansi berdasarkan handbook yang diberikan oleh UNFCCC bahwa elemen-elemen dari MRV itu ada National Communications. Mohon maaf kalau gambarnya kurang jelas, tapi itu ada sumbernya yang saya sertakan. Bisa dilihat sendiri handbooknya. Tapi untuk International MRV itu komponennya ada National Communications, ada Biennial Update Reports tadi yang Indonesia sudah mensubmit, sudah melaporkan, maaf. Dan ada lagi namanya nanti ICA. ICA itu International Consultation and Analysis. Itu Indonesia jadi tidak hanya memverifikasi dirinya sendiri, tapi akan ada mekanisme verifikasi oleh pihak internasional. Dan domestic MRV sendiri yang sebelah kiri itu determined arrangements for domestic MRV of domestically supported NAMAS, yaitu untuk aksi yang 26% dan akan menjadi 29%. Itu mekanisme atau sistem MRV nasional Indonesia sendiri atau dikembalikan kepada tiap negara bagaimana membangunnya. Dan kemudian hal itu akan dilaporkan di dalam dokumen BUR. Terakhir yang di bawah adalah MRV untuk RED Plus yang saat ini masih dinegosiasikan terus bagaimana metodologi yang terbaik, apakah juga akan dikembalikan kepada sistem masing-masing negara atau akan ada suatu common system yang mestinya berdasarkan Paris Agreement harusnya sudah ada suatu common system, tapi masih dibahas mengenai modalitiesnya, provisions-nya, dan metodologi yang akan dipergunakan. Sementara bagian yang di sebelah kanan itu adalah proses dari International Consultations and Analysis yang tadi disebutkan. Itu setelah BURs atau Biennial Update Reports disubmisi, akan melalui berbagai proses, yaitu technical analysis dan juga ada facilitative sharing of views yang akan dilakukan melalui workshop di bawah UNFCCC dan seminar dan juga konsultasi dengan yang namanya dengan group of experts. Jadi ada group of experts yang terdiri dari expert-expert yang mewakili tiap negara untuk menganalisis dokumen BUR ini sendiri. Next slide. Ya, ini adalah skema MRV nasional. Jadi, dimulai dari kiri atas, report from party in charge. Party in charge itu diterjemahkan sebagai penanggung jawab aksi. Kalau untuk di tingkat nasional ada kementerian lembaga, untuk RAN yang tadi saya sebutkan, masih ingat nggak? Rencana Aksi Nasional. Kalau untuk daerah, rencana aksi daerah, penanggung jawab aksinya adalah gubernur. Dan nanti kalau ada aksi-aksi lainnya di luar dari yang kondisional 20%, bisa aja misalnya suatu perusahaan atau kelompok masyarakat manapun ingin melaporkan, oh kita sudah melakukan aksi mitigasi, itu bisa dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, dan akan dianalisa oleh MRV team. Dan nanti akan diverifikasi, verification result-nya bisa ditolak apabila ternyata hasil verifikasinya aksinya tidak sesuai menurunkan target penurunan yang telah dinyatakan. Kalau di decline akan dikembalikan lagi kepada penanggung jawab aksi untuk diperbaiki. Apabila diterima, akan dilaporkan ke dalam National Registry System atau Sistem Registrasi Nasional Gas Rumah Kaca yang saat ini setahu saya sedang dalam tahap pembangunan. Websitenya juga masih dalam tahap uji coba. Dan juga akan ada independent expert team untuk menilai dari laporan yang disampaikan ini.
Next. Ini di aktivitas MRV-nya yang disebut dengan M atau pengukuran, itu pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca, mengidentifikasi sumber atau serapan emisi GRK, membangun skenario emisi GRK, menetapkan baseline, merencanakan aksi mitigasi perubahan iklim, dan validasi rencana aksi. Kemudian beririsan dengan reporting, itu yang masuk dalam report adalah pelaksanaan aksi mitigasi itu sendiri, periode aksi mitigasi, dan ada monitoring, yaitu pencatatan atau dokumentasi dan evaluasi internal secara periodik, dan penyusunan laporan. Dan yang masuk dalam aktivitas verifikasi adalah verifikasi capaian mitigasi itu sendiri, penyampaian hasil MRV kepada Komisi MRV Nasional, di bawah, kepada Komisi MRV Nasional yang saat ini juga setahu saya sedang dalam proses untuk dibentuk, dan dicantumkan ke dalam sistem registrasi nasional yang bisa diakses oleh publik. Jadi ini letak transparansinya di mana publik, masyarakat umum bisa melihat aksi mitigasi apa saja yang sedang berjalan, yang telah berjalan, telah dicapai melalui website sistem registrasi nasional ini. Dan kemudian hasil verifikasi juga disampaikan dalam laporan NATCOM tadi, National Communications, dan BUR, Biennial Update Reports yang disusun oleh pemerintah. Dan ini akan berlangsung terus-menerus secara periodik. Jadi proses MRV ini tidak hanya sekali, tapi saat ini masih juga setahu saya sedang dalam pembahasan dalam jangka waktu berapa lama, apakah mengikuti cycle UNFCCC tiap 5 tahun, atau tiap 2 tahun, atau setahun sekali. Itu saya juga sedang menunggu hasil sistem ini ke finalisasi dari sistem MRV Indonesia ini. Next slide. Ini adalah komponen dalam penilaian laporan tersebut, ada yang disebut verification checklist. Itu mencantumkan baseline kegiatan, metodologi yang digunakan, data aktivitas, sistem monitoringnya, sistem manajemen, dan juga pendanaannya. Untuk mengetahui apakah dia aksi kondisional atau unconditional, apakah dia menggunakan dana APBN atau APBD, atau dana bantuan dari luar. Dan juga untuk mengecek data quality, ada SOP-nya, ada strukturnya, dan juga dokumentasi. Dan terakhir untuk akurasi data, ada dicek juga sumber datanya, emission factors-nya dari aksi mitigasi tersebut, dan juga parameter pendukung lainnya. Kalau 3 slides terakhir ini, ya udah mau selesai. Ini sebenarnya yang saya kerjakan saat ini adalah saya menelaah bagaimana sistem MRV dijalankan di 3 negara di developing countries atau negara berkembang, yaitu Indonesia, India, dan China. Dan ini berdasarkan literatur review dan juga penelitian sebelumnya. Ini adalah potentials dan constraints dari MRV, di mana MRV ini berguna untuk mengidentifikasi prioritas nasional, tantangan dan potensial yang dihadapi dalam melakukan mitigasi dan adaptasi. Juga transparansi atau MRV ini berguna untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas dari data dan informasi yang disampaikan oleh tiap negara. MRV juga berguna untuk recognition atau diakuinya dan visibilitas dari performance nasional, juga untuk melihat bagaimana sih target dan ambisi negara lainnya. Dengan saling melihat ini itu bisa memacu negara untuk lebih ambisius lagi dalam memenuhi targetnya, atau bahkan meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kacanya. Tadi yang sudah disebutkan untuk men-track dan menghitung dari national and international progress, mengidentifikasi kesenjangan dan kebutuhan support internasional, mengidentifikasi good practices dan untuk proses pembelajaran selanjutnya, kemudian menciptakan akses untuk
dana tambahan melalui international public and private partnership. Dan terakhir, seperti tujuan dari MRV yang dinyatakan di Paris Agreement adalah untuk membangun kepercayaan untuk policy implementations yang lebih efektif. Tapi di satu sisi, terdapat juga hambatan dalam mengimplementasikan transparansi ini, yaitu bisa data yang sangat besar ini malah sebenarnya itu kualitasnya kurang baik, jadi tidak bisa diproses atau dianalisa. Di negara-negara berkembang lainnya, yang disebut dengan least developed countries, mungkin mereka sangat berkekurangan dalam hal finansial atau legal, technical, and technological capacity. Lalu untuk capacity building atau peningkat kapasitas ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, membutuhkan dana dan upaya yang tidak sedikit, dan juga mungkin sistem yang ada masih tidak cukup baik infrastrukturnya atau institutional arrangement-nya untuk menghasilkan sebuah data dan informasi yang akuntabel. Dan juga saat ini masih tidak adanya format standar, juga provisions, modalities, itu semua belum disediakan oleh UNFCCC, jadi tiap negara masih dikembalikan mau menggunakan metodologi apa, mau membangun infrastruktur sebagai apa, atau namanya bottom up process. Bottom up process ini mengakibatkan susah sekali untuk dibangun sebuah sistem yang akuntabel dan comparable. Karena misalnya negara A membangun sistem ini, lalu menghasilkan data dan informasi yang standarnya berbeda dengan negara B. Hal-hal seperti itu masih mengakibatkan sulitnya dibangun sebuah transparency framework yang baik di tingkat global. Dan sistem UNFCCC yang merupakan sebuah regime kompleks, itu tidak ada satu negara pun yang bisa memaksa negara lainnya untuk melakukan apa yang tidak sesuai dengan kebijakan nasionalnya misalnya, atau bertentangan atau dianggap mengganggu sovereignty atau kedaulatan negara tersebut. Jadi misalnya Indonesia tidak bisa memaksa Amerika untuk melakukan aksi ini atau memaksa mereka untuk bersikap transparan, dan sebaliknya. Karena begitulah memang sistem dari PBB, multilateralism. Hal ini berbeda dengan misalnya WTO atau World Trade Organization, di mana bisa dikenakan sanksi apabila tidak mengikuti aturan yang ada di WTO. Tapi untuk UNFCCC, sayangnya tidak seperti itu bentuk kerjasamanya. Dan terakhir, dengan tidak adanya enforcement, berarti kan setiap negara bebas untuk melakukan atau tidak melakukan bahkan apa yang sudah dijanjikannya, dan ini menimbulkan uncertainty, dan uncertainty ini membuat masing-masing negara kadang-kadang ragu-ragu untuk bertindak lebih lanjut. Misalnya Indonesia ngapain misalnya punya target tinggi-tinggi, sementara Cina targetnya hanya segini, dan bahkan mereka tidak transparan gitu. Untuk apa Indonesia sangat transparan? Nah, jadi hal-hal seperti ini menjadi tarik ulur dalam kerjasama di tingkat global. Next slide. Namun kita tetap mempunyai dorongan internal, yaitu meskipun cost-nya besar dan ada risiko, tapi aksi mitigasi tetap harus dilakukan karena ada beberapa manfaat seperti ada improvement dalam teknologi, terus juga berkurangnya polusi udara. Ini untuk Indonesia sendiri maksudnya manfaat dari aksi mitigasi, dan MRV yang menjamin dilakukannya aksi mitigasi itu, yaitu tadi berkurangnya polusi udara, meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat, dan misalnya dalam sektor transportasi kita akan memiliki sistem transportasi yang lebih baik, dan dalam pengelolaan hutan kita juga memiliki sustainable forest management dan juga sustainable agriculture yang menjamin food security
kita akan memiliki kota-kota yang lebih layak tinggal dan juga dalam sektor energi lebih tingginya akses energi dan bahkan energi security. Misalnya kita menerapkan mitigasi dengan renewable energies. Intinya bahwa aksi mitigasi saat ini dilakukan saat ini itu mengakibatkan berkurangnya kerentanan kita dan kita tidak perlu beradaptasi lebih banyak nanti. Namun aksi mitigasi ini harus dilakukan bersama-sama. Next slide. Jadi ini slide terakhir saya. Jadi transparansi atas aksi dan support di bidang perubahan iklim akan meningkatkan dengan segala tadi potentials-nya, akan membuat kita dapat membuat policy planning yang lebih baik, lebih coherence dengan melihat prioritas nasional, dan kita akan meningkatkan resilience dan adaptive capacity atau kemampuan beradaptasi yang lebih baik, dan semoga hal ini akan membawa kepada turunnya risiko kerentanan dan uncertainty yang dimiliki Indonesia dalam hal perubahan iklim. Saya rasa demikian dulu dari saya. Next slide, mungkin ada pertanyaan. Banyak banget Mbak pertanyaannya Mbak. Oke, terima kasih Mbak Nila sebelumnya. Saya kasih applause dulu nih, karena kita nggak bisa tepuk tangan ya, saya applause di sini aja gitu ya. Oke, so udah ada banyak pertanyaan Mbak. Saya akan bacakan dulu dari teman-teman yang dari UB ya. Jadi teman dari UB ada yang bertanya nih, kelihatannya ini udah dijawab tadi ya, kenapa negara maju seperti Amerika tidak mau bergabung atau menyetujui Kyoto Protocol? Padahal pada Copenhagen Accord, negara maju dituntut untuk ikut dalam kegiatan tersebut, ya kan? Ini masih panjangnya, kelihatan tadi udah dibahas ya Mbak ya, betul nggak? Tapi ada jawabannya lagi, jadi kalau dilihat timeline-nya tadi, Kyoto Protocol itu kan pada 1997 dan dia periodenya hanya 2005 sampai 2012. Makanya UNFCCC terus berupaya membuat sebuah legally binding agreement yang mengikat seluruh negara pihaknya. Jadi Kyoto Protocol sekarang udah di-improve nih dengan Paris Agreement. Bahkan Copenhagen Accord kan dianggap kegagalan, tapi yang dianggap keberhasilan sekarang Paris Agreement, di mana Amerika Serikat sudah meratifikasi. Jadi sekarang Amerika Serikat dan seluruh negara-negara yang tadi 60 negara sudah meratifikasi Paris Agreement ini. Berarti mereka sudah berkomitmen untuk ikut bersama-sama menurunkan emisinya. Gitu. Jadi ini udah update terbaru dari Kyoto Protocol. Semoga ini menjawab pertanyaannya. Ya, oke, cool. Ada pertanyaan kedua lagi nih, masih dari UB ya. Dari mana target capaian 26% ditentukan, sedangkan kondisi existing pemerintah daerah seperti misalnya Kota Malang tidak memiliki real data pada setiap sektor kecuali sektor transportasi. Ini kelihatannya reality check nih Mbak. Kalau target 26% itu masih melihat data nasional dari tiap sektor, dan untuk penghitungannya memang itulah salah satu kekurangan yang tadi saya bilang, constraints-nya. Kualitas data dan juga ada gap tiap data, misalnya nggak tercatat tiap tahun. Tapi untuk itu ada metodologinya menggunakan data asumsi dari data-data lain. Misalnya Malang menggunakan hanya sektor transportasi. Tapi sektor energi mungkin bisa dilihat dari data lainnya, dari data konsumsi energi gitu. Jadi ada data asumsi, dan itu memang diperbolehkan untuk menggunakan data-data asumsi, bukan dari data pencatatan yang real tiap tahun. Dan itu memang salah satu kekurangan yang saat ini diperbaiki. Jadi kan kita udah tahu nih, tiap provinsi, ternyata tiap kabupaten kota mana yang tidak memiliki sistem monitoring atau pencatatan data yang baik, dan ini akan diperbarui. Semoga ke depannya jadi tiap dinas, institusi, atau SKPD di daerah, jadi mereka tahu bahwa mereka harus memonitor dan mencatat hal ini. Oke. Gitu. Terima kasih. Ini sekarang saya switch ke pertanyaan yang dituliskan di Skype Q&A ya. Ini ada beberapa dari teman-teman. Pertama adalah, saya akan mulai dari yang paling awal dulu. Menurut Mbak Nila, apa saja kelebihan dan kekurangan dari kebijakan pengelolaan PI di Indonesia?
apakah sudah efektif, terutama dalam hal implementasinya? Kalau dibilang efektif atau tidaknya, perlu disadari bahwa Indonesia negara yang sangat besar dengan luas wilayah dan juga banyaknya institusi yang harus bekerja sama karena kita menyatakan dalam 5 sektor loh. Itu sektor-sektor yang sangat besar, meliputi bagaimana ya, efektivitasnya saat ini sudah terbangun, tapi sedang berusaha diperbaiki terus. Dan saat ini yang hebat adalah Indonesia sudah memainstreamkan perubahan iklim ke dalam semua sektor tersebut. Tidak hanya misalnya hanya fokus di energi atau di satu sektor saja, tapi semua sektor diperhatikan dengan proporsi yang berbeda-beda. Tapi efektivitas itu sedang dibangun terus-menerus, baik dengan daerah, yaitu di level provinsi dan kabupaten kota, juga di tingkat nasional. Kira-kira menjawab nggak pertanyaannya? Saya nggak bisa menjawab karena saya bukan orang iklim, tapi saya yakin itu sudah cukup lengkap ya Mbak ya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Ini cukup bagus dari Fikriyatul Falashifah. Saya akan melanjutkan Master of Development Studies dan memfokuskan studi saya ke implementasi kebijakan perubahan iklim. Menurut Mbak, skill apa yang perlu diperdalam dan networking dengan siapa saja yang perlu dijalin untuk memperkuat kerjasama internasional Indonesia dalam hal implementasi adaptasi dan mitigasi PI? Skill ya. Skill dan network siapa saja yang harus kita jalin? Pertama networking dulu tentu saja dengan kementerian terkait. Jadi mitigasi dan adaptasi dalam hal apa? Tentunya semuanya dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Bappenas dan juga sektor terkait lainnya yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian PU. Jadi ini sudah menjadi networking untuk pengelolaan kebijakan perubahan iklim di Indonesia dan juga banyak badan-badan lain yang bantu untuk dari sisi internasional, banyak sekali developing partners Indonesia dari Jerman, dari Denmark, dari Amerika Serikat, dari Australia. Dan untuk mitigasi dan adaptasi itu juga bisa bekerja sama di level subnasional atau provinsi atau level project seperti ada project Red Plus atau project konservasi. Itu bisa dilihat dicari sendiri karena seperti yang saya bilang sebenarnya cakupannya luas sekali. Dan untuk skill untuk urban development berarti dalam hal apa fokusnya tergantung itu bisa mitigasi bisa dimanapun, maksudnya dalam sektor-sektor tadi apakah fokus ke sektor energi berarti carilah course atau ilmu yang terkait dengan sektor energi atau mitigasi sektor energi atau renewable energies, atau di sektor kehutanan misalnya berarti fokus ke forestry, tapi kalau urban development berarti mungkin lebih ke waste management bisa juga. Nah, skill-skill di bidang seperti itu. Oke. Kira-kira. Oke, good answers. Berikutnya nih, tanpa nama, sejauh mana, ini kalian tadi udah dijawab, tapi silakan kalau mau ditambahkan, sejauh mana Indonesia sudah mengembangkan mekanisme MRV nasional? Apakah MRV timnya sudah terbentuk? MRV timnya sekarang masih dalam pembentukan, sudah diajukan melalui SK atau surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, tapi semuanya masih dalam uji coba dalam 1-2 tahun ke depan, dan KLHK juga bekerja sama dengan BSN atau Badan Standarisasi Nasional dan Komite Akreditasi Nasional untuk melatih pihak-pihak individual atau pihak-pihak luar yang ingin menjadi verifikator perubahan iklim. Itu sertifikasinya nanti ada juga ilmunya saat ini sudah ada ISO 14063-6465 itu ISO tentang verifikator perubahan iklim seperti itu. Tapi semuanya masih dalam tahap penggodokan, jadi mungkin 1-2 tahun ke depan masih kita lihat dulu perkembangannya. Oke. Ada lagi nih.
tim yang melakukan validasi aksi kegiatan penurunan emisi, apakah semacam auditor seperti yang dilakukan untuk proyek CDM? Kurang lebih sama, tapi skill ataupun apa ya? Ada hal-hal yang berbeda. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya sendiri sudah pernah mengikuti pre-pelatihan ISO 14000 tersebut, dan untuk CDM sepertinya dia sangat fokus pada project level. Jadi lebih mendalam mungkin ilmunya, misalnya project levelnya energi, jadi lebih ke energi. Cuman kalau untuk MRV ini karena skalanya nasional, aksinya juga mencakup berbagai sektor tadi, sedang dibangun suatu materi ajar atau materi training yang berbeda bagi para calon auditor atau calon verifikator tersebut. Oke. Berikutnya, masih tanpa nama. Apa tantangan terbesar Indonesia dalam menurunkan GHG, sorry. Tantangan terbesarnya saat ini mungkin ada tarik ulur dengan kebijakan nasional sendiri, di mana penurunan emisi GRK misalnya di sektor energi berbenturan dengan upaya nasional untuk memenuhi akses energi di seluruh Indonesia, seperti itu. Dan juga dengan sektor kehutanan misalnya, terjadinya kebakaran hutan itu dan pembukaan lahan mengakibatkan berkurangnya serapan emisi GHG, emisi gas rumah kaca. Namun pembukaan lahan mungkin dibutuhkan untuk memenuhi target ekspor suatu produk atau suatu produk pertanian atau produk perkebunan untuk mencapai tingkat perekonomian Indonesia yang lebih tinggi. Kira-kira begitu. Oke. Berikutnya, menurut Anda, apakah sistem MRV yang ada sekarang ini yang dipakai di Indonesia sudah berjalan dengan tepat dan sesuai dengan mandat dari convention? Mengenai teknologi transfer, aksi nyata alih teknologi yang seperti apa yang dapat dilakukan oleh state actors dan non-state? Untuk MRV saat ini, jadi kalau memenuhi requirements, karena yang disebutkan di handbook tadi di salah satu slide saya, baru adanya berupa handbook, dan itu sangat general, jadi masih bersifat bottom up sebenarnya, dikembalikan ke masing-masing negara pihak. Jadi tidak bisa dibilang sudah memenuhi atau belum memenuhi. Kalau dari segi institutional arrangement-nya kira-kira sudah. Tapi level verifikasinya, level akuntabilitas dan quality datanya mungkin masih belum. Tapi dari UNFCCC sendiri belum mengeluarkan sebuah guideline yang jelas atau metodologi yang jelas bagi aksi mitigasi, penghitungan aksi mitigasi. Ini berbeda dengan inventarisasi GRK, di mana sudah ada guidelines-nya, guidelines tahun 2006. Jadi penghitungan inventarisasi GRK sudah sangat jelas dan itu standar untuk seluruh dunia. Ini berbeda dengan mitigasi. Jadi kita masih lihat sampai berapa tahun ke depan, UNFCCC juga masih menggodok guidelines ini. Gitu. Pertanyaan keduanya apa, maaf? Teknologi transfer ya. Seperti apa sih yang bisa dilakukan? Bentuk nyatanya seperti apa? Nah, masalah teknologi transfer ini susah-susah gampang karena berbenturan dengan intellectual property rights. Misalnya, sebut saja Jerman dengan teknologi solar panelnya, atau Belanda dengan wind turbine-nya maksud saya. Seperti apa teknologi transfernya? Apakah melatih para engineer Indonesia untuk dapat membuat sendiri solar panel dan wind turbine ini? Namun kalau demikian, misalnya Indonesia menjadi mandiri dan bisa membuat sendiri hal-hal seperti ini, itu akan menghilangkan pasar buat mereka. Jadi sementara mereka untuk mencapai pembangunan teknologi seperti ini butuh research dan dana bertahun-tahun, dan ada property rights yang mereka miliki. Nah, hal-hal ini juga masih menjadi perdebatan
bagaimana IPR ini bisa ditiadakan untuk teknologi-teknologi perubahan iklim. Namun saat ini sih bentuknya itu dia dalam CTCN dan TEC, itu kayak dibuat sebuah teknologi hub dalam UNFCCC di mana seluruh negara bergabung untuk sama-sama meresearch. Jadi tidak terjadi serah terima teknologi begitu aja. Kira-kira demikian. Oke, good point. Kemudian ini balik lagi ke pertanyaan dari teman-teman dari UB. Bagaimana modal Indonesia secara real, baik itu sumber daya, teknologi, dan komponen pendukung lainnya, dalam aksi adaptasi dan mitigasi dalam rangka perubahan iklim secara global, dalam rangka mewujudkan kebijakan secara nasional? Modal Indonesia sumber daya, tentu saja kita punya human resources yang sangat besar dan dibutuhkan lebih banyak lagi ahli-ahli perubahan iklim yang dapat menghasilkan teknologi-teknologi yang mendukung aksi mitigasi seperti tadi yang saya sebutkan, misalnya untuk sustainable transport, tapi membuat sendiri ya, karya anak bangsa sendiri. Juga misalnya membangun seperti yang di webinar kemarin, bagaimana menanggulangi kenaikan muka air laut atau banjir di kota-kota pantai dengan membangun wall. Ya seperti itu, sebenarnya kalau dari sumber daya manusia, saya rasa sudah ada mulai banyak arahnya yang meneliti atau belajar ke arah situ, tapi perlu ada suatu integrasi dan seperti registry sistem juga sebenarnya. Ilmu apa aja sih udah dimiliki Indonesia, kenapa kita tidak pakai di negeri sendiri? Itu dari sumber daya dan teknologi. Komponen pendukung lainnya, ya saya rasa saat ini sudah bergerak ke arah yang lebih baik sebenarnya. Cuman masih agak terserak gitu, belum tergabung, belum terintegrasi secara baik untuk bisa diaplikasikan atau diimplementasikan di seluruh Indonesia. Oke, semoga menjawab untuk teman-teman UB. Kemudian 3 pertanyaan terakhir. 1, bagaimana contoh realisasi action plan yang sudah berjalan dalam bidang pertanian, baik Indonesia maupun negara berkembang yang lain? Ini dari Setio Budi. Oke, kalau Indonesia itu mitigasi di sektor pertaniannya ada, saya harus lihat datanya lagi, tapi ada misalnya itu penggunaan padi yang, maaf saya harus lihat dulu ya. Ini kelihatannya pertanyaannya cukup serius nih, sampai buka buku Iya, lagi nih. sektor pertanian. Ada 3 aksi mitigasinya, sebentar. Tadi di slide yang di slides yang ke-18 itu rencana aksinya ada efisiensi air irigasi, ada introvaritas padi rendah emisi, ada penggunaan pupuk organik. Saat ini masih 3 aksi itu yang didaftarkan, dan itu adalah ranahnya Kementerian Pertanian untuk mengimplementasikannya juga di level provinsi dan kabupaten kota. Saat ini laporan yang sudah masuk masih dalam tahap verifikasi. Gitu, dijalankan di mana saja, terus bagaimana monitoringnya, dan berapa penurunan emisi yang sudah dicapai. Setahu saya untuk sektor pertanian masih dalam tahap verifikasi. Oke, kemudian, ini menurut pendapat Mbak nih, menurut pendapat dan pengalaman Mbak Nila sendiri, bagaimana sih tingkat keseriusan pemerintah Indonesia saat ini tentang komitmen Indonesia untuk pengurangan emisi CO2? Tingkat keseriusannya cukup baik sebenarnya, dilihat dengan betapa Indonesia ingin berperan aktif sebagai salah satu major developing countries, jadi negara berkembang tapi yang cukup advance untuk memainkan peran yang cukup besar dalam negosiasi perubahan iklim. Jadi keterwakilan Indonesia itu sangat besar dalam tiap COP atau COP.
Tapi lagi-lagi yang saya sebutkan tadi itu mungkin ada konflik dengan kebutuhan atau dengan target Indonesia lainnya, yang terutama adalah target pertumbuhan ekonomi. Jadi masih ada tarik ulur, seperti misalnya di sektor energi, renewable energy masih menurut saya masih agak kurang dieksplor untuk bisa menggantikan energi konvensional. Tapi kebutuhan masyarakat yang terus berjalan atas energi menyebabkan pemerintah harus mendirikan pembangkit-pembangkit energi dari sumber-sumber konvensional, seperti misalnya program 35 gigawatt itu agak menghambat penurunan emisi di sektor energi. Kira-kira seperti itu. Tapi komitmennya sudah ada, dan untuk itu memang dibutuhkan inovasi-inovasi teknologi yang lebih cepat untuk bisa lebih diaplikasikan. Seperti itu. Oke. Berarti setidaknya modalnya sudah ada ya untuk dari keinginan ya. Oke. Kemudian ini cukup panjang ini dari Mabel. Terima kasih atas pencerahannya. Isu perubahan iklim memang dirasakan saat ini dan dihadapi bersama, namun tidak semua paham betul dengan apa yang sudah dan perlu dilakukan, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Boleh nggak tolong dijelaskan kembali kondisi di Indonesia dibandingkan negara-negara lain? Salah satunya berdasarkan slide yang tadi berisi grafik, karena Mabel ini belum terlalu menangkap karena font yang terlalu kecil dan grafik yang kurang terlalu jelas terbaca. Dari data-data tersebut, poin apa sih yang perlu sama-sama kita prioritaskan untuk bisa ditanggulangi, sekaligus untuk mendukung kebijakan dan target pemerintah? Kemudian, bagaimana peran pemerintah dalam sosialisasi pada masyarakat agar bisa bersama-sama mencapai target tersebut? Jadi posisi Indonesia sendiri ya, kalau melihat slides yang tadi, itu bahwa Indonesia itu masuk ke dalam top 10 world emitter berdasarkan data WRI internasional. Kalau posisi Indonesia sebagai developing countries, jadi kita sebenarnya masih berhak disupport, makanya kita tidak bisa disamakan dengan negara maju. Meskipun ada dorongan-dorongan sekarang untuk membuat kelompok klasifikasi baru nih antara negara maju dan negara berkembang di perubahan iklim. Terus kalau dari grafik ini, tadi saya sertakan 6 grafik ya, bisa dilihat sebenarnya keterangannya di sumber yang saya sertakan. Cuman ada grafik dari total emissions, itu Indonesia urutan ke-6. Sementara kalau dari emissions intensity, yaitu emissions intensity itu per GDP, Indonesia menjadi tinggi sekali emisinya akibat kebakaran hutan yang terjadi beberapa tahun belakangan ini secara kontinu. Tapi kalau dilihat dari historical emissions, itu posisi Indonesia masih sangat kecil, yaitu 1% dari total emisi gas rumah kaca dalam periode 1990 sampai ini datanya tahun 2011. Itu demikian, itu posisi Indonesia. Pertanyaan keduanya apa, maaf? Panjang sekali ini, Mbak. Jadi intinya bagaimana peran pemerintah dalam sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak tertentu agar bisa bersama-sama mencapai target tersebut. Sebenarnya diperlukan lebih banyak sosialisasi ke masyarakat, dan juga pasti masyarakat bertanya-tanya apa sih yang bisa dilakukan gitu. Kalau di tingkat global sendiri sudah banyak yang meminta supaya breakdown carbon budget itu diberikan per negara. Nanti dari per negara diberikan lagi per individu. Jadi individu mestinya bisa mengontrol, memonitor dirinya sendiri. Misalnya menggunakan transportasi apa, kalau menggunakan transportasi atau kendaraan pribadi sama transportasi massal, misalnya bis atau MRT atau naik sepeda atau jalan kaki. Jadi emisi yang dilepaskan berapa, juga pola gaya hidup, apakah rumahnya sudah sustainable, apakah melakukan pengelolaan sampah, memilah-milah sampahnya. Sebenarnya hal-hal seperti itu banyak sekali bisa dilakukan di tingkat individu, dan sudah banyak kok civil society organizations yang mengkampanyekan hari ini, misalnya diet kantong plastik, itu termasuk juga
mitigasi loh. Dan juga ya itu apa tadi ya, 3R itu reduce, reuse, recycle, mengulangi level konsumsi, hal-hal seperti itu sebenarnya. Ada banyak sekali hal itu, nanti kalau dijelasin jadi webinar lain lagi kayaknya itu. Oke, berikutnya dua terakhir. Ini mungkin saya tutup untuk tanya jawab dulu karena sudah 1,5 jam lebih ini ya. Penghitungan MRV yang ada di Indonesia, apakah menggunakan metode apa? Apakah dari IPCC atau yang lainnya? Jika perlu ada kerjasama antara pemerintah dengan non-pemerintah dalam transfer teknologi, kira-kira seperti apa bentuknya? Oke, MRV saat ini menggunakan bukan guidance, tapi handbook MRV yang ada di slide tadi. Ada di slide 22, dan itu seperti yang sudah saya bilang, itu hanya menyatakan secara general komponen-komponen apa yang harus disertakan. Tapi untuk guidelines-nya sendiri masih dibentuk. Guidelines ini sendiri disebutkan akan menjadi agak stringent, gitu, agak standardized untuk memudahkan komparabilitas antar negara dan dengan metode yang seragam, atau nanti metodenya tuh akan di-list metode apa saja yang bisa digunakan untuk penghitungan mitigasi di sektor energi, di sektor kehutanan, di sektor pertanian, yang saat ini tuh masih dibebaskan dikembalikan kepada negara masing-masing yang dalam bottom up proses. Tapi nanti dalam top down proses, kalau sudah ada guidance-nya, guidelines-nya seperti yang ditanyakan, itu terdapat fleksibilitas untuk negara-negara berkembang yang membutuhkan fleksibilitas, seperti misalnya least developed countries, negara-negara berkembang yang masih sangat berkembang gitu, bukan seperti Indonesia atau China atau India. Itu untuk metodologi. Yang kedua, transfer teknologi. Saat ini transfer teknologi seperti apa yang dibutuhkan? Sebenarnya kalau dari sektor swasta yang di dalam Indonesia, bukannya transfer teknologi, tapi bisa melakukan aksi mitigasi secara independen, kemudian melaporkan aksi mitigasinya tadi untuk dihitung, untuk diverifikasi oleh tim MRV di bawah KLHK, dan nanti diregister ke dalam sistem registrasi nasional gitu. Tapi kalau kerjasama di tiap sektor sendiri, saya rasa masing-masing itu ranah dikembalikan kepada ranah KL atau kementerian lembaga masing-masing. Jadi saya rasa sudah ada kerjasamanya antara tiap sektor, antara tiap kementerian di sektornya masing-masing dengan pihak swasta atau pihak non-pemerintah. Tapi seperti yang disebutkan tadi, jadi pihak non-pemerintah bisa melakukan aksi mitigasi sendiri, kemudian melaporkannya untuk di MRV di tingkat nasional. Seperti yang di slide 23 itu ada alurnya. Jadi nanti misalnya sebuah company, ya dia menjadi penanggung jawab aksi dari aksi mitigasi yang dilaporkan. Dan itu bisa menyumbang ke persentase penurunan emisi yang merupakan target nasional. Mungkin kalau dari sektor swasta berarti masuk ke yang 41%, bukan ke yang 26%. Oke. Kira-kira demikian. Oke, last questions dari Nurul. Ini cukup bagus ya. Tadi kita pertanyaan selalu teknis dan framework. Ini pertanyaannya lebih ke sisi human. Selain target langsung terhadap lingkungan, apakah ada wacana terkait mitigasi dari sisi human character di sisi jangka panjang? Misalnya penerapan di kurikulum pendidikan formal dan pendidikan karakter untuk generasi penerus. Ini dibahas di departemen yang berbeda di Kementerian Lingkungan Hidup, juga bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya. Sebenarnya saat ini sudah dari beberapa tahun yang lalu itu sedang dicoba untuk dimasukkan ke dalam kurikulum nasional. Cuman seperti kita tahu, kurikulum anak sekolah saat ini sudah cukup banyak subjeknya. Jadi lagi ditelaah apakah akan dibuat sebuah subjek baru khusus perubahan iklim atau dimasukkan ilmu-ilmu mitigasi ini ke dalam materi, ke dalam subjek yang sudah ada. Untuk diketahui, saat ini juga sudah ada program yang memberikan penghargaan kepada sekolah-sekolah yang menerapkan aksi mitigasi dan
adaptasi. Maaf sebentar. Jadi tiap tahun itu ada programnya, kan yang kita tahu ada program Kalpataru. Terus ada untuk tingkat provinsi, sebentar ya. Ada juga penghargaannya. Dan untuk tingkat sekolah itu namanya penghargaan Adiwiyata. Itu disebutkan untuk green schools. Cuman green schools yang bagaimana? Sebenarnya ada parameter penilaiannya. Sekolah-sekolah yang sudah menerapkan mitigasi dan adaptasi, memasukkan ke dalam kurikulum, atau ada kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup mitigasi dan adaptasi itu mendapatkan penghargaan Adiwiyata. Tiap tahunnya jumlah sekolah yang mengikuti itu meningkat terus. Saat ini sudah ratusan, 400-an, 500-an kalau tidak salah, dan juga ada level penghargaan yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi sudah ada upaya ke sana, mungkin bisa di Google aja Adiwiyata, itu program salah satu program untuk meningkatkan awareness di kaum muda dan di tingkat sekolah. Oke, teman-teman, mungkin ini akhir dari sesi tanya jawab. Maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat ditanyakan. Tapi jangan lupa nanti jam 6 waktu Indonesia Barat kita akan ada webinar lagi. Kali ini cukup spesial karena kita punya tamu dari luar, yaitu Bapak Hermawan Sutanto dari Intel. Beliau adalah Channel Sales Director bahkan untuk Intel di seluruh Indonesia. Dulu beliau adalah salah satu talent Indonesia yang berhasil menjadi pucuk pimpinan di Microsoft untuk sales di emerging market. Tentunya kita nggak mau ketinggalan. Tapi sebelum itu, saya akan ucapkan terima kasih dulu Mbak Nila untuk waktunya, Sama-sama, untuk terima kesediaannya, kasih. untuk sharing ilmunya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, karena fokus dari webinar kita memang adalah untuk mendiseminasi pengetahuan yang kita pelajari. Seperti yang kita tahu, kita sekarang, FYI Mbak Nila, kita ada 13.000 awardee yang sudah dijadikan awardee oleh LPDP. 13.000 hanya dalam 14 tahun. Tahun depan insya Allah kalau lancar 15.000. Jadi jumlah kita akan makin besar, tentunya tantangannya makin berat karena kita punya banyak orang. Jangan sampai pengetahuan ini hanya tersimpan di kepala kita masing-masing, seperti itu. Oke, Iya. jadi saya cukup appreciate, terima kasih untuk waktunya dan sukses untuk studinya. Oke, teman-teman. Terima kasih semuanya yang udah mengikuti dan terima kasih juga untuk pertanyaannya. Sedikit menambahkan, sebenarnya ini saya nggak nganggap ini diseminasi ilmu, ini juga pembelajaran buat saya karena kalau di program saya diajarkan communicate your research, communicating science itu penting banget juga untuk pembelajaran terhadap kita sendiri sebagai mahasiswa gitu. Oke. Sekali lagi jadi terima kasih banyak yang udah tanya dan yang udah mengikuti dari tadi webinar yang cukup panjang ini. Cukup panjang, memang biasanya webinar 1,5 jam gitu ya. Oh, iya. Ini 1 jam 44 menit, jadi cukup luar biasa. Jadi salah satu yang diajarkan oleh mentor saya adalah the best way to learn adalah to teach. Seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman, kami akan membuka untuk teman-teman yang mau jadi pembicara untuk Oktober ya. Silahkan nanti isi Google Form, nanti linknya akan saya kirim di email list. Silahkan nominasikan diri kalian. Jangan takut, jangan malu, dan jangan apapun. Yang penting kalian share apa yang kalian pelajari, karena apa yang kalian pelajari di universitas kalian masing-masing pasti akan berguna untuk teman-teman yang lain. Oke, jadi last thing, Mbak, slide-nya boleh di-share nggak? Boleh, tapi nanti saya mungkin ada yang edit dulu. Iya, atau gimana ya? Oke, ya udah, nanti diedit, nanti kirim ke saya, nanti saya akan jadiin PDF, nanti saya bisa kirim ke teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih untuk waktunya dan selamat sore. Selamat sore. Sampai ketemu semua. jam 6 waktu Indonesia Barat. Bye.